Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada saya adalah antara kemarahan dan teguran. Ini bagi saya yang orang seperti ini adalah suatu tema yang berat. Tapi puji syukur kepada Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk mempersiapkannya dan saya boleh menggumulinya pribadi dan saya mendapat berkat terlebih dahulu juga dari sana. Ibu-ibu yang terkasih, saya mengajak kita membuka di dalam 1 Timotius pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan kedua, hanya 2 ayat saja. Ya, nanti juga ada di Galatia, tapi kita buka belakangan. 1 Timotius 5 ayatnya yang pertama sampai dengan kedua. Saya akan membacakan untuk ibu-ibu yang terkasih. Di bawah perikop mengenai saudara-saudara seiman. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Ya, demikian jauh bacaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita, bukan hanya terberkati oleh membaca, tapi boleh melakukan firman itu, dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk boleh melakukan itu dalam hidup kita hari demi hari. Ya, antara kemarahan dan teguran. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita untuk lebih dahulu mengerti pengertian apa itu kemarahan dan apa itu teguran. Dari buku yang saya baca, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya baca, kemarahan itu diartikan sebagai kegusaran, kemarahan diartikan sebagai keberangan, kemarahan diartikan sebagai suatu emosi yang secara fisik mengakibatkan misalnya antara lain denyut jantung, peningkatan denyut jantung, jadi semakin keras suara jantung kita, tekanan jantung kita, lalu kemudian ada tekanan darah. Dan bukan itu saja, kemarahan itu juga emosi tersebut diekspresikan ke dalam raut muka yang merah padam, ke dalam bahasa tubuh yang kemudian defensif misalnya, atau bahasa tubuh yang ekspresif, yang tentu saja bahasa tubuh yang sifatnya apa ya, agresif gitu, mau menelan orang rasanya gitu. Jadi bentuk juga lainnya dalam bentuk respon psikologis dan kemudian tindakan-tindakan agresif, mukul meja lah, kemudian nampar orang, atau diekspresikan dalam bentuk kata-kata yang kasar. Itu kemarahan. Lalu apa itu teguran? Nah, teguran dari Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan sebagai sebuah celaan. Teguran itu juga berarti kritikan, berarti ada ajaran, dan kemudian teguran juga diartikan sebagai sebuah peringatan. Ya, Bapak yang terkasih, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang membedakan keduanya? Yang membedakan keduanya adalah motifnya, tentu saja. Mungkin di sisi lain, motif itu bisa sama, tapi umumnya adalah motif yang baik dilakukan dengan sesuatu yang baik. Kalau dia betul-betul motifnya ingin kemudian membangun orang tersebut, lalu tidak dilakukan dengan kemarahan, dilakukan dengan teguran yang baik. Kemudian membedakan apa ya? Yang membedakan adalah ekspresi yang ditunjukkan. Yang membedakan adalah keterlibatan emosi. Kalau keterlibatan emosi kemarahan adalah ekspresi yang sifatnya yang keluar menggelegar seperti itu. Tapi kalau teguran yang baik adalah kalau kemudian itu melibatkan emosi seperti simpati, ada perasaan, ada empati, bukan berang, bukan marah, ya, bukan ekspresi yang menonjol sebagai bentuk ketidakpuasan dan sebagainya. Memang ada kalanya tujuan dan maksud orang marah itu positif, tapi sayangnya maksud yang positif itu kemudian akan terpendam oleh oleh sikap, oleh tindakan, oleh cara yang kemudian tidak selaras atau tidak linier dengan maksud di awal. Ibu yang terkasih, ada kala tujuannya mungkin kemarahan itu tujuannya itu bukan bermaksud kemudian sekedar menumpahkan isi hati, sekedar menumpahkan kekecewaan hati, tapi tujuannya mungkin hanya ingin menegur, ingin memperingatkan, ingin mengkritik, ingin mengajarkan kepada orang itu. Tapi sayangnya dengan kemarahan itu semua menjadi hancur, tujuan itu semua menjadi kabur, ya. Sayangnya pelibatan emosi yang berlebihan, pelibatan ekspresi kita yang berlebihan, nada yang keras, kemudian raut muka, bahasa tubuh, tindakan agresif, kata-kata kasar, justru kemudian menekan, justru kemudian menghancurkan maksud mulia yang semula. Ibu yang terkasih,
Karena itu mungkin orang maksud baik untuk menolong, mungkin orang maksud baik untuk memperingatkan, tapi gara-gara cara yang berbeda, jadinya yang diterima pun berbeda. Maksud hati ingin menegur, tapi yang dirasakan adalah kemarahan. Ya, alih-alih maksud baik hati itu kebaikan orang itu kemudian sampai, tapi yang didapat justru orang makin membenci gara-gara caranya tidak tepat. Orang makin membenci, makin tidak peduli dengan peringatan dan teguran. Maksud baik, tapi dilakukan dengan cara yang tidak baik, cara yang kurang tepat, menghasilkan sesuatu yang kemudian tidak baik juga. Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena itulah kalau kita baca dalam konteks ini, kepada Timotius, Paulus itu betul-betul mewanti-wanti benar tentang hal ini. Hati-hati dengan kemarahan, hati-hati dalam memberikan teguran. Untuk itu Paulus, kalau dari yang saya dapat adalah memberikan tidaknya dua nasihat, ya, dua nasihat dan petunjuk tentang bagaimana orang itu harus menegur, bagaimana menegur yang efektif. Yang pertama adalah orang menegur di dalam hormat. Ya, sekali lagi, orang menegur di dalam hormat kepada orang lain. Ya, orang yang menegur di dalam hormat itu artinya dia tidak sedang memposisikan dirinya jauh lebih tinggi daripada orang lain. Orang yang berani menegur umumnya kalau kita lihat seringkali hanya karena merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Orang yang berani menegur karena posisinya, oh dia dosen, berani menegur mahasiswa. Tapi apakah dosen berani menegur yang di atasnya misalnya? Misalnya kalau kemudian orang dipandang di bawah, ya dia berani menegur. Seringkali orang memposisikan seperti itu. Atau bisa jadi faktor yang lain, faktor tingkatan sosial, perbedaan umur, status mempengaruhi. Orang yang lebih senior berani menegur orang yang jauh lebih bawahnya. Orang yang lebih kaya berani menegur orang yang jauh lebih di bawahnya, yang miskin. Orang yang memiliki jabatan tinggi, yang memiliki status sosial lebih, berani menegur orang yang memiliki status lebih rendah. Lihat, orang yang menegur dalam hormat tidak berarti dia sedang memposisikan dirinya lebih tinggi, lalu dengan posisi itu dia berani menegur orang lain. Dan Paulus sendiri kalau kita lihat memperingatkan secara tersirat, memperingatkan Timotius agar tidak memanfaatkan posisinya untuk meremehkan, untuk melemahkan orang lain. Jangan mentang-mentang kamu hamba Tuhan, jangan mentang-mentang kamu pelayan Tuhan, lalu bisa meremehkan jemaat, lalu bisa semena-mena terhadap jemaat. Tidak seperti itu. Yang kedua, menegur dalam hormat itu adalah menegur dengan santun. Menegur dalam hormat itu adalah menegur dengan santun. Caranya seperti apa? Memperlakukan orang sesuai dengan kesantunan yang umum, memperlakukan seseorang sesuai dengan kesopanan yang berlaku umum, unggah-ungguh, sopan santun, kalimat yang diatur, menghormati orang yang lebih tua dan lain-lain. Paulus mengajarkan hal seperti ini kepada orang tua. Jangan sembarang-sembarang kemudian nunjuk-nunjuk dia misalnya. Apalagi kita orang timur, tidak boleh kita dengan orang tua menegur dengan menunjuk-nunjuk pakai jari di depan matanya. Itu sangat-sangat tidak sopan. Nah, kalau kita menegur seperti itu, Bapak Ibu, kemungkinan mungkin maksud baik kita menegur itu baik, tapi yang diterima orang yang lebih tua itu menjadi orang yang tidak sopan, kasar dan macam-macam. Bapak kasih, tidak menegur dengan tidak sopan, harus menegur dengan sopan. Jadi orang yang menegur dengan hormat harus menegur dengan sopan, harus menegur dengan tidak memposisikan dirinya lebih tinggi. Lalu kemudian seperti yang kita lihat di bacaan tadi, orang yang menegur dengan hormat adalah orang yang menegur dengan tidak kasar. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua. Jadi bisa memposisikan diri kepada orang tua, nggak mungkin nunjuk-nunjuk seperti ini. Ya, harus dengan kesopanan, harus dengan kesantunan, harus dengan etika yang berlaku bersama. Begitu kasih. Selanjutnya adalah tidak menegur dengan keras. Janganlah engkau keras terhadap yang tua. Keras bukan berarti tidak tegas. Keras bukan berarti harus lunak, harus kompromistis, kompromi, ya cincai-cincai lah sama-sama tahu. Tidak. Orang menegur
tidak dengan keras bukan berarti harus kompromi. Ibu yang terkasih, Paulus tidak mengajarkan sikap kompromistis seperti ini kepada Timotius, apalagi soal dosa. Bagi Paulus, dosa dilakukan oleh siapapun, entah dia orang muda, tua, perempuan, laki-laki, itu sama, orang miskin, orang kaya. Kalau dosa itu adalah dosa, tidak ada kompromistis, tidak ada pengecualian status sosial kepada orang dalam menegur. Bagi Paulus, dosa persoalan serius. Bagi Paulus tetap tegas. Kalau kemudian orang berdosa harus jelas, harus lugas. Kalau itu dosa, dosa tetap dosa. Bahkan kalau kita lihat, kita merefer di dalam 1 Timotius 5 ayat 20, di sana dijelaskan, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang yang lain, itu semua orang yang lain. Ibu terkasih, kita lihat, bukan saja ditegur 4 mata, tapi di depan banyak orang, di depan orang lain. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar apa? Tujuannya apa? Agar yang lain itu pun takut. Artinya apa? Bukan saja tidak tegas, harus tegas, tapi juga bisa dijadikan sebagai contoh, bisa dijadikan sebagai teladan, supaya orang lain pun tidak melakukan tindakan dosa yang sama. Lalu apa yang dimaksud dengan tidak keras di sini? Bu, ada 2 kata dalam bahasa Inggris yang membedakan hal tersebut. Di dalam 2 terjemahan berbeda menggunakan, pertama, tidak keras yang dimaksud di sana adalah menggunakan kata harshly. Ya, harshly itu tidak berkata dengan kasar, tidak berkata dengan tajam, tidak berkata dengan cara yang parah, yang tidak baik. Itu yang pertama. In unkind or reservoir way, itu dikatakan harshly. Yang kedua adalah review, ya. Itu kalau bicara pengertian adalah bicara tentang bagaimana orang tidak mengekspresikan ketidaksetujuannya dengan kritik yang pedas, dengan kritik yang tajam, dengan hinaan, dengan celaan yang tajam. Ya, jadi jelas, yang dimaksud tidak keras bukan berarti tidak tegas, tapi tidak menggunakan cara-cara yang kasar. Menegur harus, tegas harus, jelas harus, tapi tidak berarti kasar. Itu yang dimaksudkan Paulus. Kalau orang menegur dengan kasar, kalau orang menegur dengan tajam, dengan kalimat-kalimat yang tajam, dengan kata-kata yang tajam, mungkin saja ada penekanan-penekanan kata yang menghina, itu bisa berbahaya. Karena bukan yang dirasakan itu sebuah teguran, tapi justru kebalikannya. Bisa jadi orang mengartikannya sebagai sebuah kemarahan, kemurkaan, dan lain-lain. Mengapa Paulus mengajarkan hal seperti demikian? Ibu yang terkasih, Paulus berharap supaya jangan ini kemudian menjadi anti klimaks. Jangan sampai maksud baik untuk melayani justru dipakai setan untuk kemudian menjadi bumerang bagi pelayan itu sendiri. Supaya apa? Supaya tidak menjadi batu sandungan, supaya tetap menjadi berkat. Kenapa? Karena mengingat, kalau kita lihat, mengingat Timotius ini orang muda. Kalau dia orang muda, ya harus memiliki mengikuti aturan kesopanan yang ada. Jangan mentang-mentang jadi hamba Tuhan, jangan mentang-mentang memiliki jabatan yang hebat, lalu kemudian menunjuk-nunjuk orang tua, memaki-maki orang tua, bertindak kasar tidak dengan orang tua. Jangankan alih-alih orang tua itu merasa terberkati dengan tegurannya, yang ada justru balik memaki. Lu siapa? Kamu kan orang muda. Saya lebih banyak makan asam garam, kira-kira seperti itu. Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, kalau tadi tidak menegur dengan cara yang keras, yang pertama adalah menegur dalam hormat. Menegur dalam hormat itu tidak memposisikan diri lebih tinggi, kemudian menegur dalam sopan santun, kemudian menegur tidak menggunakan tidak menegur dengan kasar. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana orang bisa menegur dengan memposisikan diri seperti keluarga. Melainkan tegurlah dia sebagai bapak, ya, orang-orang tua tadi, tegurlah dia sebagai bapak.
posisikan dia sebagai bapak. Yang kemudian kepada orang muda, posisikan dia sebagai saudara. Kemudian kepada perempuan-perempuan tua, posisikan dia sebagai ibu. Kepada perempuan muda, posisikan dia sebagai adikmu. Apa maksudnya? Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengan memposisikan orang lain sebagai keluarga kita, dengan memposisikan orang yang ditegur sebagai keluarga kita, maka kita sedang membawa orang tersebut menjadi bagian dari hidup kita, menjadi bagian dari diri kita, ya. Bukan sekedar dia menjadi objek pelayanan kita, bukan sekedar dia menjadi objek kasih dan simpati kita, bukan sekedar dia menjadi objek penghakiman kita, menjadi objek kutuk dosa, menyatakan itu dosa dan tidak dosa. Bukan. Tapi memposisikan dia sebagai keluarga kita, artinya memposisikan mereka sebagai pribadi yang utuh, yang patut dihargai, dan itu menjadi bagian dari hidup kita. Bukankah kalau kemudian kita, orang tersebut menjadi bagian dari hidup kita, bukankah kalau kita punya keluarga, kita tidak ingin keluarga kita hancur, kan? Bukankah kita tidak menginginkan keluarga kita rusak? Bukankah kita tidak menginginkan keluarga kita itu berantakan? Kita baik buruknya keluarga itu adalah buruknya kita. Artinya apa? Kalau buruknya orang yang kita tegur tadi, yang sudah kita anggap sebagai keluarga, maka keburukan kita harusnya adalah menjadi tanggung jawab kita. Baiknya keluarga itu merupakan bagian dari kita, bagian baik kita. Menginginkan keluarga yang harmonis itu adalah keinginan semua orang. Tidak ingin keluarganya hancur, tidak ingin keluarganya berantakan, tapi harmonis, yang cinta Tuhan. Memposisikan orang yang kita tegur sebagai keluarga kita, maka kita sedang memposisikan sebagai pemegang tanggung jawab moral terhadap orang itu, sebagai pemegang tanggung jawab yang besar untuk menyelamatkan dia. Kenapa? Dia keluarga kita. Ada tanggung jawab moral yang besar untuk membawa keluarga itu ke dalam kebenaran. Ibu yang terkasih, lihat, membawa orang yang kita tegur ke dalam keluarga menjadi bagian dari hidup kita, ini berdampak terhadap apa? Komunikasi kita kepada orang tersebut. Berdampak kepada apa? Berdampak kepada penerimaan kita kepada orang tersebut. Penerimaan orang tersebut kepada kita. Kalau sebelumnya dia menjaga jarak, memasang benteng, dengan kemudian menganggap dia keluarga, memposisikan dia sebagai keluarga, dan kemudian dengan menunjukkan kasih kita sebagai keluarga, maka penerimaan orang itu terhadap kita menjadi jauh lebih besar daripada sebelumnya. Hasilnya, komunikasi kita lebih efektif. Hasilnya, teguran kita, maksud baik kita menegur itu menjadi sampai. Lihat bagaimana cara Paulus. Bagi Paulus, dua hal ini penting kita pelajari dalam konteks kita hari ini. Dalam artikelnya, Pendeta Paul Gunadi memberikan beberapa hal agar teguran itu menjadi efektif. Yang pertama, apa yang terjadi, kita harus perhatikan apa yang terjadi sebelum teguran disampaikan. Kalau kita sedang punya konflik, kalau kita sedang relasinya tidak bagus dengan orang itu, kalau orang itu tidak menerima kita, lalu kemudian main menegur, lalu kemudian ujuk-ujuk menegur, lalu kemudian asal menegur, otomatis bukan penerimaan yang kita dapat, tapi penolakan. Siapa lu? Kok tiba-tiba care dengan gue? Kok tiba-tiba peduli dengan saya? Siapakah? Yang kemudian yang perlu diperhatikan, kata Pendeta Paul Gunadi, adalah bagaimana penerimaan orang itu, respek orang itu terhadap kita. Nah, respek ini sangat terkait dengan keteladanan kita. Nggak mudah. Dan baru kemudian yang perlu diperhatikan adalah penyampaiannya. Apakah orang menyampaikan dengan kemarahan atau menyampaikan dengan mempersalahkan orang lain? Pokoknya kamu salah, pokoknya kamu dosa, kamu jangan ini, jangan itu, dan lain-lain. Atau dengan motivasi untuk membantunya. Beda ya, judgment, penghakiman dengan menolong. Kalau orang menghakimi hanya sampai pada titik orang itu tahu kesalahan orang lain. Lalu kemudian bagaimana menyelamatkan orang itu?
nol besar. Yang penting aku sudah menghakimi kamu. Kamu salah, kamu dosa. Lihat Ibu yang terkasih. Tapi kalau kemudian sejak awal kita bermaksud untuk membantunya, itu menjadi berbeda. Kita berbicara tentang caranya seperti apa, bagaimana caranya, ya. Untuk mengakhiri ini, saya mengajak kita membuka dari Galatia 6 ayat 1. Saya membacakan untuk Ibu yang terkasih. Galatia 6:1 berkata demikian, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dan roh lemah lembut dengan dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Lihat, ada beberapa poin yang penting dalam Galatia ini. Pertama adalah bicara tentang orang yang rohani. Orang yang rohani adalah orang yang dapat menjadi contoh yang baik, orang yang dapat menjadi teladan, orang yang posisinya tentu saja spiritualitasnya jauh lebih tinggi daripada orang yang ditegur. Nah, kalau kita menasehati, kalau kita menegur orang yang jauh lebih baik daripada kita, maka kemungkinan besar kita akan disepelekan orang. Ibu yang terkasih, yang poin yang kedua yang kita perhatikan adalah kenapa kira-kira harus yang rohani? Karena bagaimana mungkin yang rohani artinya adalah dia bisa mengerti kebutuhan spiritualnya, dia bisa memiliki bukan sekedar memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, tapi juga teraplikasi dalam hidupnya. Kenapa harus yang rohani? No, tugas yang rohani tadi adalah memimpin orang itu ke jalan yang benar. Problemnya adalah kalau orang yang membawa saja tidak mengerti jalan yang benar, bagaimana orang bisa memimpin yang benar? Karena itu orang yang menegur, orang yang menasihati butuh kualifikasi khusus. Kualifikasi apa? Mengerti tentang hal yang rohani. Dia yang rohani, yang sudah ada dalam kualifikasi rohani, bisa kemudian mengarahkan orang. Kalau tidak, alih-alih menjadi berkat, justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang yang rohani bisa memimpin ke arah yang benar, bisa membawa orang yang ditegurnya itu kepada jalan yang benar. Bagaimana mungkin orang yang tidak tahu sesuatu yang benar bisa membawa orang lain kepada jalan yang benar? Yang selanjutnya adalah bicara tentang cara penyampaiannya. Harus dengan kelembutan. Kenapa? Kalau kemudian tanpa mementingkan hal ini, tanpa mementingkan cara, yang ada orang berasa seperti dihujami dengan pisau yang tajam, orang seperti dihakimi, orang seperti disudutkan, orang seperti ditelanjangi dosanya. Hanya sampai itu, just that. Ya kan? Orang tidak merasa sedang diayom. Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan juga meminta kepada kita, waktu kita menegur, kita menjaga diri, jangan kita terlalu sombong, terlalu berbual, meninggikan diri, seolah-olah kita tidak punya potensi yang sama untuk jatuh seperti orang yang sedang kita tegur. Itu yang diwanti-wanti. Ya, bagaimanakah sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Waktu kita menegur, kita juga harus sadar bahwa diri kita pun sama seperti dia. Kita juga lemah dan bisa menjadi kemungkinan, bisa berpotensi, bisa kemungkinan jatuh dalam dosa yang sama, jatuh dalam kesalahan yang sama. Karena itu jangan meninggikan diri kita, jangan sombong, jangan berbual, jangan meninggikan jangan seolah-olah menjadi orang yang paling rohani. Tidak, justru kita harus berempati dengan orang itu. Ibu terkasih dalam Tuhan, pagi ini kita diberkati oleh Paulus. Jangan menegur dengan cara yang keliru. Menegur memiliki maksud yang baik untuk memperingatkan. Tapi kalau dengan cara yang tidak tepat, maka orang responnya pun menjadi beda. Bukan menegur, tapi menjadi kemarahan. Ibu yang terkasih, biar Tuhan memimpin kita, menolong kita. Mungkin kita sudah merasa akrab ya di dalam suatu komunitas, dalam suatu lingkungan. Kalau kita mendapati orang di dalam komunitas kita tidak benar, maka orang itu harus ditegur, ya. Orang itu harus diarahkan. Bagaimana cara mengarahkan? Paulus sudah memberikan kepada kita dengan lemah lembut, tidak kasar.
Lalu bagaimana kita sendiri yang mengarahkan? Ingat, sebelum kita mengarahkan orang lain, kita harus menjaga diri kita hari demi hari. Ya, dengan cara apa? Menjaga kekudusan hidup kita, menjaga motivasi hidup kita, menjaga arah hidup kita, sehingga kita tahu, ya, waktu kita sedang menegur orang lain, kita tidak sedang menjadi batu sandungan. Dan orang mau mendengar kita, dan Tuhan memakai kita untuk boleh melayani orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menolong kita semua, memberikan kekuatan kepada kita untuk boleh melakukan firman Tuhan, untuk boleh melakukan, mengaplikasikan firman itu dalam hidup kita hari demi hari. Mari kita berdoa.